Selamat sore teman-teman serta dosen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil latihan kami renang gaya bebas 600 meter. 600 meter. Baiklah, presentasi akan dimulai dari Saudara Jupe. Silakan Saudara Jupe. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi saya dalam renang gaya bebas. Untuk kesalahan posisi tubuh saya saat melakukan renang gaya bebas jarak 200, 400, dan 600 meter, yaitu posisi badan saya terkadang tidak lurus dan kaki saya juga terkadang terlalu turun ke bawah. Dan cara yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki dalam hal posisi tubuh ini, itu saya harus dapat mengoptimalkan supaya posisi tubuh saya bisa lurus dan kaki bisa rata di permukaan air. Kemudian dalam gerakan tungkai, kesalahan yang sering saya lakukan yaitu terkadang gerakan tungkai saya kurang sempurna karena saya terkadang mengayunnya bukan menembakkan ke belakang. Cara memperbaiki yang bisa dapat saya lakukan yaitu melakukan gerakan tungkai yang baik dengan cara menembakkan kedua kaki ke belakang. Kemudian dalam gerakan lengan, kesalahan yang sering terjadi pada saya itu terkadang gerakan lengan saya tidak bagus. Saya ayunkan sehingga menyebabkan saya bisa berubah jalur saat berenang. Dan cara memperbaiki yang dapat saya lakukan yaitu gerakan lengan saya harus seimbang agar tidak terjadi perubahan jalur pada saat saya berenang. Kemudian gerakan napas. Kesalahan yang terjadi pada saya itu terkadang saya tergesa-gesa saat mengambil napas, yang membuat saya sedikit sesak dan saya juga terkadang tidak dapat menetralkan napas saat melakukan gerakan renang gaya bebas. Cara memperbaiki yang saya lakukan yaitu berusaha untuk tetap rileks ketika mengambil napas agar tidak terjadi sesak napas ketika berenang pada jarak 200, 400, dan 600 meter. Kemudian koordinasi gerakan gaya bebas yang sering terjadi kesalahan pada saya yaitu saya kurang rileks dalam mengkoordinasikan gerakan tungkai, gerakan lengan, dan gerakan napas sehingga saya kurang bagus dalam melakukan gaya bebas saat berenang. Kemudian cara yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki yaitu saya berusaha untuk lebih memahami terlebih dahulu bagaimana cara mengkoordinasikan semua gerakan dalam renang gaya bebas agar menghasilkan gerakan yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman kita Khairuni. Silakan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi saya terhadap beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam renang gaya bebas. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam renang gaya bebas, ada 6 kesalahan yang paling sering saya alami dan beserta tips memperbaikinya. Berikut beberapa kesalahan yang sering saya alami dalam latihan renang gaya bebas. Yang pertama yaitu berenang gaya bebas dengan menahan kepala di atas air, jarang disertai dengan gerakan kepala menengok ke kanan dan kiri setiap tarikan tangan. Yang seharusnya kita lakukan yaitu gaya bebas yang ideal dilakukan dengan posisi kepala dalam air, kecuali pada saat mengambil nafas. Semakin banyak anggota tubuh yang berada di atas air pada renang gaya bebas, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan tersebut. Karena gerakan tersebut akan menekan tubuh bagian bawah,
makin tenggelam, yang berarti akan menciptakan hambatan semakin besar pula. Yang kedua, kesalahan yang sering saya alami yaitu mengarahkan pandangan tegak lurus ke depan pada saat berenang gaya bebas. Perenang jenis ini memiliki ciri-ciri anggota tubuh bagian bawah atau pinggang dan kaki tenggelam saat berenang. Tips yang seharusnya kita lakukan yaitu secara natural, posisi tubuh manusia akan selalu menyesuaikan struktur tulangnya. Begitu pula halnya pada saat kita renang, sebisa mungkin kita harus menjaga posisi tulang leher tetap lurus sejajar dengan tulang punggung, yang berarti posisi muka harus menghadap ke bawah. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar posisi pinggang terhadap berada di permukaan air, sejajar dengan kepala. Kesalahan yang ketiga yaitu menekuk lutut seperti gerakan bersepeda pada saat melakukan gerakan kaki renang gaya bebas. Kecenderungan untuk menekuk lutut secara berlebihan pada saat melakukan renang gaya bebas dilakukan karena refleks. Hal tersebut serupa dengan kegiatan berjalan atau mengendarai sepeda. Renang jenis ini biasanya memiliki ciri-ciri berenang tempat anggota tubuh bagian bawah tenggelam. Tips yang seharusnya kita lakukan itu, gerakan kaki gaya bebas sebisa mungkin dilakukan tanpa menekuk lutut, yakni dengan menggerakkan seluruh bagian kaki secara bersamaan dari paha pinggang hingga telapak kaki. Yang keempat yaitu melakukan putaran tangan tanpa disertai dengan putaran bahu serta pinggang. Gerakan ini umum dilakukan terutama oleh kita yang memulai belajar renang dengan gaya kata terlebih dahulu sebelum gaya bebas. Tips yang seharusnya kita lakukan yaitu pada saat melakukan putaran tangan gaya bebas, kita pastikan kita juga memutar pinggang dan bahu dalam satu gerakan agar mendapatkan jangkauan yang maksimal serta memudahkan kita dalam melakukan gerakan tangan serta memudahkan kita untuk menolehkan kepala pada saat bernapas. Yang kelima yaitu mengambil nafas gaya bebas sambil mengangkat kepala dan melihat ke depan. Jika kita termasuk kategori perenang dengan gaya ini, maka kita hanya beberapa dari banyak orang yang melakukan kesalahan ini. Tips yang seharusnya kita lakukan yaitu bernapas pada renang gaya bebas seharusnya dilakukan dengan memutar tubuh bagian atas secara bersamaan. Jadi bernapas pada gaya bebas dilakukan secara menengok dan bukan mengangkat kepala, sehingga posisi tubuh tetap permukaan air tetap dalam satu garis lurus untuk memastikan bahwa kepala kita terangkat pada saat bernapas. Yang keenam yaitu menahan nafas pada saat kepala berada dalam air. Menahan nafas di dalam air bisa dilakukan oleh perenang pemula yang merasa belum nyaman di dalam air. Tips yang seharusnya kita lakukan adalah kita membuang nafas saat wajah kita berada di dalam air dan menghirup udara pada saat kita menoleh ke kanan pada saat kita berada di permukaan air. Sekian presentasi dari saya. Kami kembalikan kepada komite. Terima kasih, Karuni. Yang ketiga, presentasi akan saya sendiri. Ada beberapa faktor atau kesalahan yang saya lakukan saat saya latihan. Faktor yang pertama yaitu bagian posisi tubuh yang tidak sejajar di permukaan air. Di saat saya melakukan latihan gaya bebas, terkadang di awal posisi tubuh saya masih sejajar dengan permukaan air, lama-kelamaan tidak sejajar. Yaitu di mana posisi dari punggung sampai kaki agak di bagian dalam air, sementara kepala bagian punggung sampai ke atas ke tangan di permukaan air. Seperti itu. Kemudian kesalahan kedua yang saya lakukan dalam latihan yaitu pernapasan. Yaitu di saat saya sedang latihan, saya terkadang tidak konsen mengambil napas, terkadang tergesa-gesa hingga masukkan air seperti itu. Kemudian posisi tangan yang terkadang terlalu cepat
atau tidak normal urutan tangannya. Kemudian posisi kaki saya terakhir yang tidak apa juga, ini tidak normal juga apanya, gayanya. Kemudian kesalahan saya juga yang paling utama yaitu tidak konsen atau tergesa-gesa seperti itu. Ada beberapa hal penting dari saya setelah saya mengalaminya untuk memperbaiki kesalahan saya, seperti yaitu paling utama tetap konsen, tidak memikirkan hal-hal yang membuat keadaan menjadi genting atau rumit gitu. Kemudian cara mengatur nafas harus lebih baik lagi. Kemudian posisi tubuh harus dilatih lagi agar baik seperti biasanya. Dalam gaya bebas juga diperlukan stamina yang kuat. Dalam mencapai stamina yang kuat ini ya diperlukan latihan terus. Seperti itu. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan stasinya oleh Saudara Rio. Persilakan. Baik, saya akan melakukan presentasi saya mengenai renang gaya bebas. Jadi, beberapa kesalahan yang saya dapatkan dalam melakukan renang gaya bebas ada beberapa, yaitu yang pertama, dalam latihan renang gaya bebas saya, posisi tubuh saya masih kurang sejajar, yang dikarenakan dalam renang gaya bebas saya masih sering terlalu memaksakan kepala saya berada di atas permukaan air, sehingga yang menyebabkan kepala saya berada di atas permukaan air, tetapi kaki saya jadi turun ke bawah akibat saya terlalu memaksakan kepala saya di atas permukaan air. Dan yang berikutnya, kesalahan yang sering saya lakukan untuk tips supaya badan lebih sejajar, yaitu kita tidak perlu memaksakan supaya ada beberapa bagian tubuh yang berada di atas permukaan air, tetapi kita harus mensejajarkan tubuh kita dan seluruh tubuh kita harus sejajar dengan permukaan air. Tidak perlu memaksakan kepala dia berada di atas permukaan air, kecuali saat mengambil napas. Dan kesalahan saya yang sering terjadi yang kedua, yaitu dalam gerakan kaki dan tangan, saya masih sering kurang koordinasi. Kadang gerakan tangan saya sudah selesai, tetapi gerakan kaki saya masih baru dimulai. Menurut saya tips yang perlu dilakukan yaitu tekniknya harus lebih diperdalam, dan juga kaki dan tangan harus disesuaikan supaya gerakannya dapat berjalan dengan baik. Yang kemudian yaitu saat pada mengambil napas. Seperti yang saya tadi katakan, pada saat mengambil napas, saya masih sering memaksakan supaya kepala saya terangkat ke atas, yang mengakibatkan badan di gerakan saya jadi kurang bagus. Saran menurut tips yang dapat saya berikan yaitu, meskipun dalam pengambilan napas kita tidak perlu mengangkat kepala kita ke atas, tetapi hanya menengok ke kiri atau ke kanan. Kalau itu pun jangan terlalu sering mengambil napas. Contohnya, belum selesai satu gerakan tangan, kita sudah mengambil napas. Tips yang ingin saya berikan yaitu, jangan terlalu panik ketika di dalam air. Karena jika kita panik di dalam air, jika teknik kita pun bagus, tapi kalau kita panik, pasti gerakannya tidak akan maksimal. Dan juga dari segi stamina kita juga harus lebih baik dengan cara kurangi begadang, makan makanan teratur, karena dalam renang gaya bebas stamina sangat diperlukan. Di hari pertama saya latihan,
50 meter pertama saya sudah sangat kecapean dalam renang gaya bebas karena latihan saya masih kurang dan juga pola makan dan pola tidur saya masih kurang. Sekian tips, kesalahan dan tips dari saya. Terima kasih. Baik, saya memberi tips sedikit Terima kasih untuk buat renang saudara Rio. gaya bebas ini. Kalau untuk tips untuk renang gaya bebas ini supaya Sebentar, kita Zoe. mencapai. Sebentar, Zoe. Hah? Kita tutup dulu presentasi dari saudara Rio. Ya, selanjutnya Joel akan presentasi, silakan. Baiklah saudara Kris, untuk renang gaya bebas saya memberi tips untuk kita supaya dapat berenang gaya bebas dalam jarak 600 meter. Kalau untuk tips dari saya, kita sering-sering latihan dan sebelum melakukan gerakan gaya bebas, kita sebaiknya memompa, mengambil napas 5 kali entah 10 kali pompa, sering latihan, 1 hari 100 meter, 1 hari 100 meter. Mudah-mudahan kalau seperti itu latihannya, mudah-mudahan saya rasa dapat untuk melakukan 600 meter dan dalam gaya bebas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kita sore hari ini tentang proses latihan kita beberapa minggu ini. Sekian dan terima kasih.